ucapkan selamat datang kepada Ketua Yayasan beserta rombongan dari Jakarta, dari Pemda Kabupaten Sleman atau yang mewakilinya, para pengurus panti asuhan di lingkungan daerah istimewa Jakarta dan Surakarta, serta para undangan yang kami cintai. Pertama adalah pembukaan yang telah disampaikan. Yang kedua, Gema Wali Ilahi. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia, dari Yang Mulia Buya dan Bupati. Yang keempat, penyerahan bantuan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menuntun orang-orang yang bertaubat kepadanya, yakni orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram.
orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amril bad ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salli bihum minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah ya amril bad ya Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Sindi Nuranto MS. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan, dan seluruh jamaah Thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah di wilayah Badan Kerjasama Suro BKS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya badah wa ala alihi
washabihi wa man wala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta salam yang sehikmat-hikmatnya kita aturkan kepada ahli silsilah Thariqah Naqsabandiyah Al-Khalifiyah dan yang mulia mursyid penerus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri suatu acara bakti sosial, yaitu penyerahan bantuan dana dari Yayasan Profesor Dr. Haji Kadirul Yahya kepada panti-panti asuhan, khususnya yang mengasuh yatim piatu dan kaum yang membutuhkan bantuan di kabupaten kota di lingkungan BKS DIY Surakarta yang diselenggarakan di Surau Saiful Amin 1 Yogyakarta yang tercinta ini. Terima kasih dan selamat datang khususnya kami aturkan kepada Yang Mulia Ketua Yayasan Profesor Dr. Haji Kadirul Yahya beserta rombongan dari Medan, yang terhormat Sekretaris Jenderal Yayasan Profesor Dr. Haji Kadirul Yahya beserta rombongan dari Jakarta, yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Sleman atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Ngaglik, Bapak Kapolsek Ngaglik, Bapak dan Ramil Ngaglik, Bapak Kepala Desa Sardono Harjo, Bapak Kepala Dusun Tegalrejo Candi Turen, Bapak RW, Bapak Ketua RT. Ini semua tentunya yang mewakili sebagai sesepuh yang selama ini melindungi dan mengayomi kami semua, sehingga kegiatan-kegiatan rutin yang kami laksanakan seperti hanya pemilitan, itikaf ataupun suluk di Surau Saiful Amin 1 Yogyakarta ini maupun di tempat-tempat wirid di hampir setiap kabupaten kota di wilayah DIY dan Surakarta, sehingga kegiatan-kegiatan selama ini yang kami lakukan bisa berjalan dengan aman. Yang kami berikan juga kepada Kiai Haji Syekh Ifai Hosnul Kharifin atau yang mewakili dari pengasuh Thariqah Naqsabandiyah di Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kemudian hadir pula di antara kita yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Budi Santoso, MSc Abu. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional atau Wantanas Republik Indonesia. Beliau juga sebagai salah seorang Pembesar Keraton yang juga selama ini kita kenal sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Padukusumo, beserta Ibu Gusti Ayu Bendoro Raden Ayu Sri Kusumo Dewi Abisini. Beliau juga sudah bergabung sekian lama dengan yayasan dan sebagai amal Thariqah Naqsabandiyah. Yang terhormat Bapak, ya duduk biar enak. Yang terhormat juga Bapak-bapak Kiai dari Umilan yang memang sengaja kami undang walaupun itu di luar wilayah BKS DIY, namun di dalam kegiatannya karena letak geografisnya dekat sehingga para jamaah dari Umilan ini wirid dan suruh di tempat kita yang tercinta ini. Hadir juga yang dari jamaah yaitu salah seorang putri dari almarhum Bapak Kiai Haji Ali Maksum. Beliau adalah dari pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwar Krapiak Bantul. Beliau juga seorang hafidhah dalam hal ini, yaitu Ibu Nafis. Beliau juga mengelola satu pondok pesantren khusus para penghafal Al-Quran. Jadi beliau santrinya juga cukup banyak, termasuk tadi yang Qiraah dan Sari Tilawah ini adalah murid dari beliau Ibu Nafis. Kemudian terima kasih juga atas kehadiran para pengasuh panti asuhan yatim piatu di wilayah DIY dan Surakarta serta sekitarnya seperti Magelang, Mukilan, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, kami bahkan kami lihat juga dari Malang, Jawa Timur dan lain-lain. Ini juga turut hadir di dalam memeriahkan acara kita pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Islam sebagai din yang rahmatan lil alamin
Begitu juga kehadiran Yayasan Profesor Dr. Haji Kadina Yahya di bumi Yogyakarta dan Surakarta di Ningrat ini juga kami harapkan akan mendatangkan rahmat, berkah, karunia, kemakmuran, keselamatan, khususnya di dalam menghadapi kemajuan zaman yang semakin bergilisi, yang semuanya hanya diukur dengan materi. Khusus dalam menghadapi turun ke-15 yang semakin berat ini, kami atas nama seluruh undangan dan jamaah Thariqah Al-Naqsabandiyah Al-Khairiyah di DIY dan Surakarta dan dimanapun berada, apalagi di DIY ini banyak jamaah dari kalangan mahasiswa, pelajar, guru, dosen, PS, Pemda, petani, pedagang, TNI, Polri, swasta, kalangan pondok pesantren, dan tidak sedikit juga yang belum mendapat lapangan kerja. Untuk itu pula dengan kerendahan hati, berdasarkan wilayah yang termasuk di Baritu Kamakrubi, kami semua selalu mengharapkan doa dari Yang Mulia Buya Dr. Andes Haji Saidi Syekh Iskandar Zulkarnain SHMH sebagai Mursyidina Warabituna yang meneruskan perjuangan dan cita-cita Awahul Muqaddasah Yang Mulia Anda Guru Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya Al-Khalidi, agar kita semua dapat menghadapi tantangan zaman yang semakin berat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak, khususnya kepada seluruh panitia, pengasuh, pengurus BKS, pengurus Suro Posyok di wilayah BKS DIY Surakarta yang telah dengan ikhlas membantu suksesnya acara ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, untuk saat ini panti asuhan yang mendapat bantuan sebanyak 15 panti tidak kita bedakan dari kelompok organisasi mana. Jadi ini berdasarkan pandangan kami bahwa panti-panti tersebut memerlukan bantuan, dan juga jamaah yang ada juga memerlukan bantuan. Mereka antara lain adalah yang pertama Yayasan Fathul Bayan Prawiro Dirjar dari Kota Yogyakarta DIY. Yang kedua Panti Asuhan Yatim Piatu Umbularjo Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga Panti Asuhan Nurul Yasmin Putri Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Panti Asuhan Yatim Piatu An-Nakhla Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Panti Asuhan Sufiyah Ngaglik, Kecamatan Sleman, Yogyakarta. Yayasan Senasib Penyandang Cacat Diri Gunung Morosari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Panti Nasatul Aisyah Palian Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. TK Aisyah Giring Palian Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok Pesantren Yatim Piatu Muhammadiyah Krianan Mates DIY. Panti Asuhan Yatim Piatu Piungan Bantul DIY. Yayasan Tunanetra Al-Ikhwan Surakarta. Panti Asuhan Karanggeneng Boyolali. Panti Asuhan Karanggeneng Boyolali, dan yang terakhir Panti Asuhan dari Wonogiri. Sedangkan untuk kaum yang membutuhkan bantuan, kita santuni sebanyak 50 orang untuk saat ini dari 5 kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta, serta 6 kabupaten kota di Surakarta dan sekitarnya termasuk Wonogiri. Demikian sekali lagi harapan kami, semoga kepedulian dari Yayasan Profesor Dr. Haji Kadina Yahya ini akan dapat membantu meringankan beban bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, serta dapat meningkatkan kemampuan panti-panti asuhan dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus dan membina kaum yatim piatu dan duafa agar menjadi manusia-manusia yang berguna kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, seandainya ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan karena keterbatasan kemampuan kami di dalam melayani dan menyambut ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kami atas nama panitia hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus penyampaian profil Yayasan Profesor Dr. Enda Guru. Untuk itu kepada Ketua Yayasan Yang Mulia Buya Dr. Haji Iskandar Zulkarnain SHMH, BIM Yang Mulia Maulana Syekh Profesor Dr. Haji Kadina Yahya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususnya kepada mursidana wa rabbuna al-ulama wa rasul anbiya, ayah anda guru Profesor Dr. Haji Qadir Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, Abang Anda Dr. Syahril Malik selaku Sekjen daripada Yayasan, Pemerintah Kabupaten, Bapak Bupati Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Bapak dari Kesra, Dr. Andes Bambang Marianto, Bapak Camat Nangli yang diwakili Bapak dan Ramil atau yang mewakili Bapak Pengasuh PB Pandanaran atau yang mewakili Bapak Kiai Syekh Irfai bin Kiai Syekh Nakhrul atau yang mewakili. Begitu juga yang dimuliakan Allah, Bapak penerima bantuan yang disalurkan daripada yayasan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, pengamal zikrullah, para ikhwan dan para akhwat yang hadir dalam ruangan yang berbahagia ini. Tidak lupa juga kami sampaikan Bapak Profesor Doktor dari Wantanas dan Ibu yang telah tadi namanya disebutkan. Kita pada dasarnya adalah pengamal zikrullah. Zikir menyebutkan nama Allah yang ada dipedomani dalam hadis Rasulullah SAW. Karena pengamalnya itu ada yang bernama Syekh Bahauddin, masyarakat menyebutnya zikrullah atau tarikah Naqsyabandiyah. Pengamalan itu berkembang tergantung kepada bobot dari pembawa amalan dan tergantung daripada bobot gurunya. Apabila gurunya berbobot, muridnya berbobot, menjadilah dia murid berbobot tadi suatu saat menjadi guru yang berbobot. Guru yang berbobot ini tentu banyak mempunyai murid. Ada yang berbobot, ada yang kurang berbobot, atau ada yang tidak berbobot sama sekali. Yang berbobot ini menjadi guru pula. Itulah salah satu daripada pendiri yayasan kita yang melaksanakan amalan zikrullah. Tetapi beliau ini karena kehendak Allah menerima ratusan anak asuh sepanjang hidupnya ganti berganti, 4 orang berganti-berganti, disekolahkan dari SD sampai universitas, juga menerima pengamal zikrullah, sehingga tiba-tiba berkembanglah suraunya menjadi 523 buah di Indonesia. Sebenarnya namanya bukan surau, tetapi lebih cocok masjid dan kampus, karena ada yang besar berhektar-hektar. Di Malaysia mencapai 14 buah surau. Ini dilaksanakan terus. Berkembang pula lah untuk mendidik anak-anak ini. Biaya disekolahkan keluar tentu mahal. Didirikanlah Universitas Pembangunan Pajabudi di Medan. Setelah itu, untuk dapat mengendalikan surau-surau yang begitu luas, yang dipimpin oleh jemaah-jemaah yang kadang-kadang pengetahuannya kurang, perpanjangan tangannya tentu dibuat suatu yayasan. Yayasan Profesor Dr. Haji, nama ayahanda guru kita tadi. Yayasan ini juga untuk satu daerah tertentu membentuk pula namanya Badan Kerjasama Surau, supaya ada suatu komunikasi, hubungan, bahkan saling kontrol, sehingga azas ketarikatan dalam Islam. Tarikat adalah pelaksanaan zikir, tetapi segala tindak tanduk, apakah filosofis, apakah tujuan, harus sesuai dengan syariat Islam. Karena tarikah adalah pengamal zikrullah yang berada dalam Islam,
Itulah pekerjaan daripada PKS Pengurus Surau dan dibentuk oleh yayasan untuk dapat melaksanakan pemilihan ketua-ketua yang terbaik. Telah berdirilah Badan Wakaf 523 surau di Indonesia yang tentunya harus kita jaga bersama, karena sudah nampak itu bukanlah milik pribadi daripada keluarga sendiri daripada yayasan ini. Dalam kehidupannya, Ketua Umum Yayasan almarhum, untuk besarnya yayasan ini lain tidak adalah karena izin Allah. Karena kebesaran Allah tergantung kehendak Allah. Kehendak Allah itu tentu tidak datang begitu saja, tetapi memakai undang-undangnya. Undang-undangnya itu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan hal-hal yang baik, dan tentunya juga memberikan sedekah kepada orang-orang yang pantas. Bahkan kepada Rasulullah dikatakan sebelum berbicara dahulukan sedekah. Ini dilaksanakan kepada para wali-wali. Walaupun Bapak Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya dianggap muridnya oleh wali, tetapi beliau juga tidak menganggap dirinya wali, memberikan sedekah pada wali-wali. Timbul suatu saat para wali-wali yang berhak disedekahi pun telah tidak ada. Untuk bersedekah dan memberikan hadiah itu pun yang memberi berkah sudah mulai kurang. Tetapi ada satu hal yang dari dahulu dilaksanakan oleh Bapak Profesor, yaitu memberikan sedekah kepada panti asuhan. Karena termasuk binatang yang melata, anak-anak kaum mukminin itu adalah dapat memperpanjang dunia ini. Itu dilaksanakan beliau semasa hidupnya, dan sampai sekarang ada beberapa panti asuhan, puluhan panti asuhan di Medan yang merupakan donatur tetap tiap bulan menyalurkan dana infak daripada jemaah, dan ada pula yang sewaktu-waktu seperti yang kita laksanakan sekarang ini, itu sewaktu-waktu di tempat-tempat yang kebetulan dikunjungi sambil memperkenalkan diri dengan kerendahan hati kepada saudara-saudara kaum muslimin. Maka itu dari aliran manakah ataupun dari jamaah manakah, penerima ini tidak persoalkan, karena yang mereka pelihara adalah amanah kepada Allah. Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya di Medan bukanlah suatu yayasan yang di luar Islam. Melaksanakan kerjasama MOU dengan Institut Agama Islam Negeri untuk menyampaikan tentang Tarikatullah secara resmi. Apalagi ketua yayasan kita pernah menjadi anggota MPR, pensiunan berpangkat Brigadir Jenderal, dan seorang profesor doktor daripada Universitas Sumatera Utara. Ini bukanlah orang yang tidak dikenal identitasnya, sangat dikenal, tentu memiliki pergaulan yang sangat baik dengan masyarakat, dan ini tentunya merupakan pedoman pula kita dalam pelaksanaan peramalan kita di sini. Jadinya itulah kami sampaikan kenapa acara ini terjadi. Mudah-mudahan dapat memberi berkah bagi kami yang menyalurkan bantuan, karena bagaimanapun doa anak yatim, bahkan Rasulullah berkata, kalau hati kita itu kering, hati kita itu keras, kita sapu-sapu kepala anak yatim, mudah-mudahan hati kita akan menjadi yang lembut. Itulah keberadaan daripada yayasan kita, dan ada profilnya. Sebenarnya bagus profil ini kita kasih yang bagus kepada kepada penerima bantuan kita dan tamu-tamu kita. Tapi nampaknya profil ini sudah buruk, mungkin sudah habis lah ini. Jadi barangkali perlu diperbaikinya. Di sini nampak kenapa berdiri yayasan ini, universitas, berdirinya pula riwayat hidup daripada pendiri. Di sini nampak pula adanya suatu rumah sakit narkotik kita yang kita laksanakan, pengobatannya kedokteran modern, tetapi Al-Quran itu obat segala penyakit. Apabila dibaca dengan rukun dan syaratnya, tentu mendapat hasil yang berbahagia. Saudara-saudara kami pengamal zikrullah, dalam kesempatan ini juga kami sampaikan, baru 2 hari yang lalu kami merencanakan ke Yogyakarta. Tentunya hasil yang dicapai oleh panitia ini sudah suatu kerja keras yang begitu bagus dibanding dengan hari yang demikian.
maka tentu tidak perlulah panitia meminta maaf kepada kita tentang persediaan yang terbatas. Seharusnya kita lah yang meminta maaf kepada panitia karena datang tiba-tiba. Cuman kalau nggak begini kita buat, akan pernah datang sampai ke Jogja ini. Saya barusan ini hari Kamis berangkat sebelum iktikaf Idul Adha, 10 hari sebelum iktikaf kita diadakan di Medan. Hari pertama sudah datang 1.300 orang iktikaf. Waktu itu dari semua daerah. Tetapi waktu itu pagi-pagi saya memutuskan berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya mengikuti iktikaf, dan tiba-tiba saya menjadi khatib. Padahal 4 tahun saya telah tidak menjadi khatib. Dan di Jakarta Hari Raya Idul Adha di Surau Baitul Amin Sawangan 2.300 orang, dan peserta iktikaf 850 orang. Tiba-tiba kami berangkat ke Samarinda melihat 62 surau sebesar ini juga. Tiba-tiba kami memutuskan 1 hari sebelumnya berangkat ke Palu, dan 1 hari berikutnya kami berangkat melihat surau iktikaf yang sebesar ini juga di ujung Pandang. Tiba-tiba terdamparlah kami ke Surau Bandung, meresmikan pesantren di Padeharang yang begitu besar. Terdampar pula lah kita ini di di Yogyakarta, dan ke Solo besok sampai sekarang belum diputuskan. Nah inilah memang begitu pula. Kalau direncanakan nggak pernah jadi. Saya minta maaf lah kepada saudara-saudara di sini. Demikianlah yang kami hormati Bapak Bupati atau mewakilinya. Kami sampaikan secara singkat, barangkali yang di profil bisa diberikan. Kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami teruskan kepada Ketua Yayasan. Selanjutnya adalah sambutan dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini akan diwakili bagian Kesra Bapak Dr. Andis Bambang Marianto. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umur dunya waddin. Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat, yang mulia Buya Haji Iskandar Yurkanain selaku pimpinan Yayasan Profesor Dr. Haji Kabirun Yahya. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Kanjeng Padmokusumo Budi Santoso. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Mufid atau yang wakili. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Irfai atau yang wakili di Kecamatan Ngagrik yang berbahagia. Bapak Camat beserta Muspika Kecamatan Ngagrik yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, yang telah memberikan beberapa kenikmatan yang cukup besar dan tidak bisa kita hitung. Nikmat Allah yang telah diberikan pada kita semua. Apalagi pada kesempatan hari ini, atas ridhonya kita dapat berkumpul dalam majelis taklim yang demikian agung ini. Musliman banyak mengaturkan terima kasih. Semoga
apa yang disampaikan nanti betul-betul bermanfaat dan dengan harapan bagi yang menerima nantinya dapat untuk menambah bekal ibadah, mempertebal iman kita kepada Allah SWT. Sebab kita penuh keyakinan Allah bersabda, wa man yattaqilla yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang betul-betul takwa kepada Allah, hakikat takwa di sini tentu saja adalah banyak melaksanakan zikrullah, baik secara faktual verbal seperti sholat, zikir dan sebagainya. Adanya surah Saiful Amin yang mengembangkan peningkatan iman dengan pendekatan diri kepada Allah dengan zikir, kami yakin janji Allah nantinya akan dipenuhi, yaitu dapat mengeluarkan dari segala kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Karena hakikat zikir adalah pada hati. Susah, sulit, berat, ringan, itu hakikatnya yang merasakan adalah hati. Apabila hati kita semua merasa tenang, hati kita merasa kaya, hati kita merasa enak, insya Allah dalam pengamalan sehari-hari kita juga akan merasa enak. Apalagi ayat selanjutnya disebutkan, wa tarzuqu min kaisus la yatasib. Dan barang siapa yang betul-betul takwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak sinar-sinar. Tidak ada istilah susah, tidak ada istilah merasa tidak mampu, tidak punya dan sebagainya. Untuk itu kita ajak monggo kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak zikir. Selanjutnya perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kepada Bapak Ibu yang telah mampu dan akan menyempurnakan ibadah kita, rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Karena peristiwa tahun 2003 ini ada jamaah haji yang tertunda keberangkatannya. Sleman ada 215 yang terpaksa harus ditunda karena administrasi dan sebagainya. Ini ada surat edaran dari Duta Besar Saudi Arabia bahwa untuk Bapak Ibu yang akan tindak haji yang sudah pernah haji belum 5 tahun, dimohon untuk ngampet dulu. Jadi untuk menunaikan haji yang kedua dimohon setelah 5 tahun dari haji sebelumnya. Di atas nama Pemda Sleman betul-betul maturkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia atas perhatiannya, atas perkenannya untuk mentasarukan sumbangan sosial kepada warga masyarakat Sleman. Semoga menjadi amal yang mulia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bambang yang mewakili Pemda Sleman. Semoga apa yang disampaikannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita lanjutkan acara berikutnya, penyerahan bantuan yang akan disampaikan oleh Ketua BKS dan dibantu oleh Bendahara BKS. Bantuan ini akan diberikan kepada
Pertama, panti asuhan yang akan saya bacakan. Yang kedua adalah kaum duafa. Bantuan ini berupa uang tunai untuk panti asuhan berjumlah 2 juta rupiah per panti asuhan. Dan untuk kaum duafa, per orangnya adalah sebanyak 200.000. Orang yang akan menerima bantuannya. Saya akan bacakan daftar penerima bantuan, dan untuk yang mewakili dari panti asuhan masing-masing, kami persilakan untuk berada di panggung kedua untuk mengatur semuanya. Pertama, Yayasan Fathul Bayan Prawiro Dirjan, Yogyakarta. Yang kedua adalah panti asuhan yatim. Yang ketiga adalah panti asuhan Nurul Yasmin Putri Ngangrik, Sleman. Yang keenam adalah Yayasan Senari Penyandang Cacat Wonosari, Gunung Kidul. Yang ketujuh adalah Panti Yatul Aisyah Kalian, Gunung Kidul. Yang kedelapan adalah TK Aisyah Tinggi Kalian, Gunung Kidul. Yang kesembilan adalah Ponpes Yatim Piatu Muhammadiyah Krianan, Wates. Yang ke-10 adalah Panti Asuhan Yatim Piatu Piungan, Bantul. Yang ke-11 adalah Yayasan Tunanetra Al-Ikhwan, Surakarta. Yang ke-12 adalah Panti Asuhan Putri Aisyah Karanganyar. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi syarifin ila yaumil Fatihah. ثم إلى أرواح جميع أولياء الله الصالحين خصوصا في نفس القوم الشهداء شيخ لله لهم الفاتحة. ونخص خاصة إلى حضرة مرشدنا وربيبنا ومرشد الآن الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين يا مجيب السائلين. يا رب يا سبحانك اللهم وبقية في السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sangat mendapat. Dengan berakhir doa penutup ini maka acara resmi berakhir. Acara berikutnya adalah acara Ramtama dengan selingan lagu-lagu. Sepanjang hari dalam hangat kasih-Mu, Ayah, ampuni kami, tak dapat berarti hanya seikat bunga. Hanya satu tujuan kami, ridho-Mu, Ayah, ridho-Mu. Salam sujud padamu, Mulia, penjaga tali silsilah. Yeah.
tujuan kami, ridho-Mu Ayah, ridho-Mu. Rindu kami, di tangis kami, di hati kami, nama-Mu yang ada, hanya nama-Mu ya Allah. Hanya satu maksud kami, hanya satu tujuan kami, ridho-Mu Ayah, ridho-Mu Ayah, ridho-Mu Ayah. Demi satu helai nafas ku isi nama-Mu, detik demi detik dalam zikir hanyalah untuk-Mu. Tapi selalu saja butir was-was hati yang menghijabi, yang menghalang padamu. Ayah, ampuni kami, abdi kami tak sebesar yang Kau beri. Doa serta sapaan-Mu kepada kami, selalu naungi kami Buya. Terima kasih, ketulusan-Mu jadi pembimbing kami. Dalam ubudiyah ini dalam sujud, kami pasrah padamu. Tapak demi tapak, jejak langkah pilih jalan-Mu. Pelus demi pelus, peluru jatuh ku api padamu. Tapi kami rasa takkan pernah dapat untuk membalasmu, untuk berbakti padamu. Ayah, ampuni kami, abdi kami tak sebesar yang Kau beri. Doa serta syafaat-Mu kepada kami,
Di saat kami ingin bertemu hari raya, datanglah Buya peluk kami, teraslah damai di kalbu ini. Dia hanya